Film Seudino merupakan film yang diangkat dari kisah nyata dalam buku yang ditulis oleh Simple Man, yang telah kita semua tahu sukses dengan cerita KKN di Desa Penari yang sebelumnya pernah beredar di bioskop. Dalam bahasa Indonesia, Seudino berarti 1000 hari, yaitu suatu santet yang digunakan untuk menghancurkan rekan bisnis yang akan menghabisi seluruh anggota keluarga tak bersisa. Diceritakan seorang gadis bernama Sri yang ingin bekerja di luar kota dan ditawari sebuah pekerjaan menjadi perawat dengan gaji yang besar oleh keluarga Atmojo. Sri dengan 2 orang lainnya lolos dalam tahap seleksi karena mereka bertiga kebetulan lahir di hari Jumat Kliwon yang merupakan suatu persyaratan yang ditetapkan oleh keluarga Atmojo. Sri bersama 2 orang rekannya ditugaskan untuk merawat Bella, namun pada akhirnya mereka tahu mereka masuk ke dalam keluarga yang memiliki rahasia kelam dan ilmu hitam. Bagaimanakah Sri dan teman-temannya bisa menyelamatkan diri? Tunggu keseruannya di bioskop. Khanzab, setan yang dikenal sebagai pengganggu umat muslim pada saat melaksanakan sholat. Cerita ini diangkat dari kisah pembantaian tahun 1998 terhadap orang-orang yang terduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Menceritakan tentang Rahayu, seorang anak yang ayahnya diduga merupakan dukun santet dan dibunuh oleh warga setempat. Rahayu mengalami trauma mental yang cukup parah dan akhirnya ia dibawa oleh ibu dan adik tirinya untuk pindah keluar kota. Namun, tidak hanya ingin memberikan kesan menakutkan, Anggi Umbara juga menyoroti tentang permasalahan sosial dalam film ini. Apakah gangguan yang diterima Rahayu akan berhenti? Generasi 90-an tidak asing dengan film ini, karena film ini diangkat dari sinetron yang dulu populer di tahun 90-an. Cerita tentang seorang remaja laki-laki dan botol ajaibnya yang berisikan jin yang dapat mengabulkan semua keinginannya. Ada sedikit perbedaan dengan tampilan, yaitu pada wujud aslinya yang lebih menyerupai dengan karakter manga Death Note yang bernama Ryu. Namun tampilannya sedikit berubah karena pada salah satu adegan menyentuh poster penyanyi rock yang tertempel di kamar Jun. Unsur komedi dalam film ini juga membuat para penonton akan terhibur. Juga dengan beberapa kejutan akan membuat momen nostalgia Anda menjadi lebih menyenangkan. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa film biopik Buya Hamka akan terbagi menjadi 3 bagian. Dan bagian pertama yang akan ditayangkan pada Lebaran tahun ini akan menceritakan tentang Buya Hamka saat menjadi pengurus Muhammadiyah Makassar dan perjuangannya sebagai seorang jurnalis, serta keberhasilannya dalam memberi kemajuan pesat dalam organisasi Muhammadiyah. Sampai saat ini, untuk bagian 2 dan 3 masih belum dipastikan akan kapan tayangnya. Namun, diketahui bagian 2 akan membahas tentang perjuangan Buya Hamka dalam menyatukan masyarakat untuk melawan agresi militer Belanda yang kedua. Sementara di bagian ketiga nantinya akan menceritakan kilas balik kehidupan Buya Hamka saat masih kecil di Maninjau. Ada banyak pilihan film yang bisa ditonton di masa Lebaran nanti. Persiapkan diri, waktu, dan tiket untuk nonton bersama.